Opsi yang paling mungkin adalah pasal-pasal KUHP tentang melawan perintah kekuasaan umum. Salam kebajikan. Halo sahabat yang budiman, kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberi masukan kepada kepolisian terkait penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar social distancing atau physical distancing. Kita tahu kepolisian akhirnya melakukan penindakan hukum terkait kebijakan social distancing atau physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah. Sabtu 4 April 2020, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 18 orang sebagai tersangka karena mengabaikan perintah membubarkan diri saat berada di tempat umum. Langkah penegakan hukum itu tampaknya menjadi langkah pamungkas setelah langkah-langkah persuasi dilakukan. Memang sejak maklumat Kapolri tanggal 19 Maret yang lalu, jajaran kepolisian di semua wilayah dibantu TNI giat melakukan langkah-langkah preventif. Mereka bertaruh nyawa melakukan patroli tanpa henti di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul. Namun kerumunan masih saja terjadi dengan berbagai alasan. Bahkan tidak jarang muncul perlawanan yang dibumbui provokasi. Kita patut prihatin, masih banyak di antara kita yang susah diajak untuk kebaikan bersama. Sikap ngeyel itu tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, melainkan juga membahayakan orang lain. Mereka kena, maka orang lain yang berinteraksi dengan mereka juga pasti kena. Dampaknya tentu saja fatal. Penyebaran virus corona sudah pasti akan meluas kemana-mana, yang bakal memakan banyak nyawa serta memporak-porandakan perekonomian negara ini. Kita sambut baik langkah tegas Polri menjalankan penegakan hukum itu. Namun, rencana Polri menerapkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan perlu ditinjau kembali. Secara hukum, penerapan pasal AKUO hanya bisa dilakukan jika telah ada penetapan status kekarantinaan tertentu di suatu wilayah. Untuk DKI Jakarta, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto baru resmi mengeluarkan surat keputusan penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada Selasa 7 April 2020 yang berarti setelah penindakan dilakukan. Konsekuensinya, pelanggaran yang dilakukan para pelaku bukan dalam konteks pelanggaran terhadap kebijakan PSBB, dan oleh karena itu pasal 93 tersebut tidak berlaku bagi kasus AKUO. Dengan alasan yang sama, rencana penerapan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular juga tidak bisa dilakukan. Opsi yang paling mungkin adalah pasal-pasal KUHP tentang melawan perintah kekuasaan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 212 sampai 218. Pasal mana yang akan diterapkan tergantung bukti tentang gradasi perlawanan yang terjadi. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi dasar kewenangan aparat membubarkan kerumunan orang yang sedang berada di kafe? Sebab berkumpul sambil menikmati panganan di kafe bukan kejahatan. Menggunakan maklumat Kapolri sebagai dasar,
sangat lemah secara hukum. Karena maklumat itu bukanlah sebagai sumber hukum yang mengikat keluar. Satu-satunya argumentasi yang bisa dipakai adalah kedaruratan penyebaran wabah corona itu sendiri, yang nyata-nyata sedang mengancam keselamatan rakyat secara keseluruhan. COVID-19 ini tidak mengenal dasar hukum, tidak peduli Anda punya protokol atau tidak. Virus ini akan terus memakan korban jiwa. Ia tidak mengenal alasan Anda berkumpul. Dia akan tetap hajar tanpa ampun. Dalam konteks ini, berlaku asas yang prinsipil yang wajib dijalankan oleh negara. Salus populi suprema leg. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Disinilah maklumat Kapolri memperoleh legitimasi sebagai dasar penindakan yang dapat dibenarkan. Dan karena itu, penindakan oleh aparat juga dapat dibenarkan demi menyelamatkan rakyat secara keseluruhan. Nalar hukum seperti ini sangat dijunjung dalam hukum progresif. Karena hukum bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan hukum untuk manusia. Akhirnya kita harus akui, kerja polisi bukan kerja biasa-biasa. Mereka menghadapi banyak kendala dan harus bekerja 24 jam per hari. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas, aparat ibarat memegang bara api. Mereka senantiasa menghadapi ancaman bahaya, karena yang mereka hadapi bukan pasal-pasal dan berkas, melainkan para pelanggar, para penjahat, senjata tajam, dan senjata api, atau bom yang mematikan, dan lain sebagainya. Tidak jarang mereka mempertaruhkan nyawa dalam tugas. Itulah sebabnya kewajiban kita semua agar membantu kerja-kerja kepolisian, agar mereka tetap tegar mengabdikan hukum bagi manusia dan kemanusiaan. Gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke berbagai media sosial. Bravo kepolisian!